Oke, sepertinya Sir Tommy sudah masuk nih, Bapak. Sebentar, Tommy. Hi everyone, so sorry ya, little bit different time ya kita ya. Halo, apa kabar Sir Tommy? Hai semuanya, apa kabar semuanya? Pak Tommy. Sehat semua nih ya. Tadi kita sempat sharing-sharing sedikit tentang laser Sir Tommy, dan tadi aku Oke. sempat info nih kalau Sir Tommy juga adalah dosen nih yang ada di LASAL, jadi ngajar di program game design ya Sir ya. Kalau Ya. tahu lebih jelasnya di apa jurusan apa namanya, mata kuliah apa nih Sir? Aku di LASAL ada dua, ada Intro to Motion, ada Broadcasting, ada game Intro to Game, ada Management for Game, dan juga game design 1 dan game design 2 gitu. Sip. Oke, kira-kira Sir Tommy udah ready Sir? Tunggu sebentar, aku keluarin dulu ya. Oke, sip. Oke. Sip. Let's go. Oh ya, by the way, kita mau bicara tentang game design ya di sini ya? Yes, dan aplikasi. Ya. Oke. Oke. Aku coba kasih kalian sedikit tentang game design ya. Suara aku cukup jelas nggak kira-kira kawan-kawan? Mantap, Sir. Aman. Aman ya. Oke, sorry ini ada noise-noise-nya. Oke. Yang terang. Kalau di internal agak-agak gelap gitu ya. Oke, kawan-kawan semuanya, selamat siang semuanya. Salam kenal dari saya, Tommy Zulkarnain, salah satu dosen pengajar di LASAL College, khususnya di digital di media design dan juga di game design. Nah, hari ini kita langsung aja nih, Katon ya. Betul, Sir. Oke, kalau gitu. Oke. The floor is yours. Kita akan melihat yang namanya game design. Nah, oke. Jadi mungkin kawan-kawan di sini sering main game, pastinya di HP kalian pasti ada satu game ataupun game yang terinstal di HP kalian. Nah, sebenarnya game itu memang kita sudah ketahui bahwa semenjak zaman dahulu gitu ya. Semenjak zaman dahulu game itu udah banyak kita temukan gitu loh. Salah satunya kita balik lagi kalau kita buka di Wikipedia atau buka di ini, kita bakal nemuin tuh banyak sekali permainan-permainan yang ada sejak zaman dahulu gitu loh. Nah, namun masing-masing memiliki karakter dan rules masing-masing kayak gitu. Nah, lalu dengan perkembangannya budaya, terus kultur dan juga pemikiran ya, berkembang pula yang namanya permainan-permainan tersebut gitu loh. Ada yang permainan di sini kita bisa lihat ada ular tangga, terus mulai ada playing card, lalu mulai ada bermain dengan apa namanya miniatur. Nah, miniatur juga salah satunya juga adalah masuk ke dalam sebuah permainan ya, membuat miniatur. Jadi pada dasarnya permainan atau game itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu dulu, menyenangkannya dulu, mengentertainnya dulu yang kita harus perhatikan. Nah, lalu dengan berkembangnya budaya, terus berkembangnya teknologi, lalu masuklah beberapa seperti menjadi olahraga ya. Game permainan itu menjadi olahraga. Ada sport, ada game sport, lalu ada strategi. Nah, itu berubah pelan-pelan, mereka berubah dengan beragamnya budaya kita yang semakin kompleks ya. Nah, lalu kita masuk nih kenapa game-game ini makin berkembang dan menjadi bagian dari kehidupan kita, baik di HP, baik di komputer maupun di konsol ya, atau seperti PS segala macam. Nah, semua itu berawal dari integrated circuit, yaitu yang biasa kalian suka dengar dengan IC ya, IC. Itu integrated circuit. Nah, dulu kita masuk ke dalam ranah elektronik. Nah, dengan berkembangnya teknologi itu, maka timbullah permainan-permainan baru yang beragam. Dengan menggunakan integrated circuit tersebut, mereka mengubah permainan-permainan itu menjadi alat-alat permainan yang lebih
individually atau lebih privacy. Nah, salah satunya itu banyak di sini kita bisa lihat ada Game Boy, ada electronic quarterback, lalu ada berawal memang pada masa itu adalah dengan perkenalannya LED ya, diode emitter diode kalau nggak salah, light emitter diode. Nah, lalu berkembang menjadi LCD. Nah, perkembangan inilah yang menjadi kita bicara tentang bagaimana teknologi itu mempengaruhi permainan atau game ya. Nah, dengan perkembangan teknologi itu maka hadirlah video game, di mana pada masa itu kita bisa lihat bahwa game itu banyak sekali atau biasa kita kenal dengan dingdong gitu ya, dingdong. Nah, kalau toka mungkin gurunya di sini yang guru-gurunya yang udah tahu nih dingdong nih mainnya udah pernah main gitu ya. Mungkin kalau dari studennya akan berbeda lagi. Nah, lalu berkembangnya dengan berkembangnya teknologi tersebut, maka menjadi timbul yang namanya komputer video game. Nah, salah satunya itu game-game yang banyak dikenal itu adalah Prince of Persia, lalu Alpha, lalu ada Dota dan macam-macam lainnya. Nah, perkembangan dalam video game ini tidak lepas dari teknologi graphic card, ya kawan-kawan. Jangan lupa. Jadi bagaimana mereka menampilkan visual itu, itulah yang menyebabkan perubahan ataupun berkembangnya game-game kita masa kini gitu. Jadi tidak hanya perkembangan bentuk dalam game yang standar tadi cuma 8 bit gitu ya, lalu menjadi 16 bit, menjadi 32 bit, dan sekarang kita udah ke 4K ya, udah 4K sekarang. Nah, setelah itu, selain dari komputer game itu, selain handheld, komputer game, lalu ada yang namanya konsol game. Nah, konsol game ini diciptakan oleh perusahaan-perusahaan game banyak seperti Nintendo, Atari, terus Sony, PlayStation, lalu dan macam-macamnya lagi gitu ya. Mereka membuat perangkat ini untuk mengentertain masyarakat. Jadi mereka bikin, oh pokoknya main game tuh nggak perlu keluar rumah loh, kalian bisa main game di dalam rumah. Itu konteksnya pada masa itu, di era-era 80-an, mereka menawarkan full entertainment at your home. Nah, itu salah satunya. Nah, lalu dengan perkembangan teknologi, muncullah handphone ya kawan-kawan ya. Di handphone pertama kali keluar itu ada di salah satunya itu ada Snake, yang kita kenal, dan juga Prince of Persia. Gitu. Kalau di Nokia masih main Snake segala macam, nah itu dia game pertama yang bermain di situ. Tapi sebenarnya game paling pertama di dalam device handphone itu sebenarnya Tetris, kawan-kawan. Ya, itu Tetris. Itu dimasuk di Hegemuk Air, kalau nggak salah Jerman punya. Mereka menggunakan memasukkan game Tetris dalam handphone mereka. Nah, disinilah mobile game itu berkembang. Jadi di mana bukan dalam artian mobile game, tapi bagaimana grafik itu berkembang. Mulai dari tahun 2002 grafik itu masih bit, ya pixelite, terus masih berwarna, terus mulai semi 3D, lalu mulai 3D tapi renderingnya masih kasar, dan di 2011 sudah mulai 3D itu berkembang. Jadi banyak game-game yang dalam mobile game itu kita bermain dengan kita bicara pertama yaitu kualitas visualnya seperti apa, lalu bagaimana game itu bermain, apa konten daripada game tersebut. Nah, ini dia dua mobile game yang mempengaruhi kehidupan manusia saat ini. Pertama kali memang handphone itu menggunakan iOS, di mana iOS itu salah satu pengembangan itu adalah Macintosh, yaitu iOS. Nah, berkembangnya iOS ini membuat eksklusif sebenarnya ya. Mac itu dulu eksklusif banget. Jadi untuk membuat programnya juga sulit, terus kita juga nggak bisa ngambil dia punya istilahnya basic base buat kita mendevelop sebuah software ataupun permainan di dalam aplikasi OS. Nah, lalu hadirlah Android, di mana Android itu lebih terbuka, lebih memasyarakat, dan lebih banyak kawan-kawan sekarang itu mereka mulai banyak main di Android. Kenapa?
lebih mudah dan lebih banyak source-nya di luar, terbuka gitu, open source, karena pada dasarnya Android itu open source. Jadi ya tidak salah, makanya banyak kawan-kawan di sini banyak mudah diakses katanya. Misalnya kayak di-hack lah atau apalah ya, karena memang basically Android adalah open source gitu, walaupun dia memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Jadi mungkin pendataan kalian nantinya untuk masalah privacy itu harus lebih kuat lagi. Nah, lalu berkembangnya mobile game ini mulai sampai kemarin itu tahun lalu atau 3 tahun lalu, 4 tahun lalu kita kenal dengan Pokemon Go ya, permainan terakhir yang 3D bermain dengan strategi, lalu bermain dengan fighting. Nah, disitulah banyak kita temukan bahwa game-game makin kemarin yang namanya genre itu misalnya ada strategi, terus ada fighting, terus ada battle gitu ya. Mulai berkombinasi nih, mulai dari strategi fighting, terus ada battle strategi, terus ada race sama strategi. Nah, itulah yang makin berkembang. Jadi sebenarnya mereka saat ini genre game itu bukannya bertambah, tapi kita mengembangkan, saling berasimilasi gitu loh. Jadi tidak hanya satu genre gitu. Kalau dulu mungkin kita genrenya strategi, misalnya strategi genrenya game apa sih? Salah satunya misalnya catur, terus Pokemon. Nah, terus ada lagi yang fighting, kira-kira apa lagi sih? Nah, itulah yang makin kemari perubahan-perubahan itu semakin berkembang. Nah, ini dia teknologi in mobile game. Jadi semuanya itu balik lagi ke teknologi ya kawan-kawan. Kita harus mempelajari juga, tidak hanya kita mempelajari bagaimana mendesain sebuah game, tapi juga kita harus memahami teknologi saat ini seperti apa dan bagaimana kita mengaplikasikan hasil karya kita terhadap teknologi yang ada ataupun media-media yang ada. Itu salah satu kuncinya. Misalnya kalian punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, kira-kira apa yang kalian bisa, karya apa yang kalian bisa masukkan sesuai dengan medianya gitu. Jadi kalian pasti akan lebih menjadi lebih kreatif lagi jika mampu mengarahkan atau mengolah karya kalian terhadap media-media tersebut. Nah, kita masuk ke dalam software nih saat ini. Saat ini memang bikin game itu lebih mudah ya, dibantu dengan yang namanya software. Salah satunya itu ada 3 software yang biasa digunakan sebagai game maker ataupun software game. Itu salah satunya ada Game Maker Studio 2. Nah, di sini aku nggak banyak ngebahas, tapi mungkin nanti kawan-kawan bisa catat terus bisa memahami, oh ternyata ada ini. Kawan-kawan bisa googling, bisa searching ya untuk mengetahui software mana sih yang cocok kira-kira buat kawan nantinya ke depan, gitu ya. Lalu ada Unity atau game engine. Nah, Unity ini saat ini memang adalah software yang paling banyak digunakan oleh para developer ataupun para pembuat game saat ini ya. Kenapa? Karena memang Unity lebih banyak lebih mudah, pertama memang lebih mudah, terus banyak plugin buat mereka, dan juga lebih murah sebenarnya dibandingkan software sebelumnya ya. Lalu ada Unreal Engine 4. Nah, kalau Unreal Engine 4 ini memang banyak digunakan untuk software-software game yang bentuknya lebih kuat di 3D sebenarnya. Jadi permainan-permainan yang lebih kayak mungkin kalau kita lihat kayak Point Break ataupun game-game yang banyak menggunakan 3D-nya lebih banyak memang menggunakan Unreal Engine 4. Oke, kuncinya buat bikin sebuah game itu apa sih? Sebenarnya kuncinya simple, yaitu simple things to make bigger idea gitu. Jadi jangan kawan-kawan takut untuk membuat sesuatu yang wow gitu, yang besar. Tapi coba kawan-kawan lihat ataupun rasakan di sekitar kawan-kawan juga di sini gitu, bahwa kira-kira apa ya? Oh, ini kayaknya menarik.
kalau dibikin game seperti apa ya? Itu yang harus kawan-kawan bermain seperti itu. Jadi kita memang tidak dipaksakan untuk membuat sesuatu yang besar, tapi kita coba lihat sesuatu yang kecil yang bisa menjadikan ide yang besar. Ya kawan-kawan, ingat itu. Seperti kita tahu, oke, kita masuk sedikit dari game design. Sekarang kita masuk ke game desainnya ya kawan-kawan. Tadi kita udah ketahui bahwa ada historinya seperti apa, terus ada permainan-permainan, perkembangan teknologinya seperti apa, lalu software-softwarenya itu seperti apa. Namun di balik semua itu tidak lepas dari bagaimana kita mengidekan sebuah konsep game tersebut gitu. Nah, salah satu konteks daripada game tersebut adalah karakter atau characterization ya, karakter pemainan atau player ya, dan bagaimana kita menciptakan karakter itu, bagaimana kita mengkondisikan karakter-karakter itu di dalam sebuah game. Misalnya sebuah desain karakter yang bagus sampai sekarang kita bisa lihat ada apa aja. Ada Pokemon bertahan dari tahun 80-an. Terus ada Mario ya, Mario Bros. Bertahan loh. Karakter-karakter itu tetap bertahan dari tahun 80 sampai saat ini masih banyak dipermainkan ataupun diadopsi untuk permainan-permainan baru gitu ya. Ambil contoh apa? Misalnya kayak Kingdom Heart ya, Heart Kingdom ya. Apa ada yang tahu nggak tuh Kingdom Heart ya? Kingdom Heart benar. Nah, ya kan? Dia memasukkan karakter-karakter, bergabung dengan karakter dan memiliki strategi gitu. Nah, memang untuk sebuah ide game itu akan banyak sekali kita berkreasi ya. Namun akan lebih baik lagi kalau kita coba mencari sesuatu yang simple dahulu. Itu paling penting. Oke, aku akan berikan salah satu karya mahasiswa Laksal dari Ananda Alika Anissa, ya. Dia bikin sebuah konsep game berbasis karakternya karena dia memang sangat menyukai Pokemon dan Kingdom Heart. Kemarin dia buat sebuah konsep di mana dia simple, jadi ada satu karakter di mana karakter ini berjalan. Jadi ada histori dan strategi. Ya, jadi genrenya strategi sebenarnya. Nah, di sini dia membuat karakter-karakter. Ini main karakternya Mimi Baneko. Di sini dia membuat suatu tahapan. Jadi tidak hanya menyebutkan apa aja sih sebenarnya si Mimi ini, bagaimana sih ceritanya Mimi ini. Nah, berawal dari dia kesukaan dengan kucing. Ya. Dia berawal dari kucing, dia buat sebuah karakter berbasis dari kucing dengan karakterisasi budaya Jepang, ya. Lalu di sisi lain dia buat salah satunya si Rei ini. Rei ini dibuat berdasarkan stage. Jadi dia mendesain ada 5 stage permainan, di mana salah satu stage itu ada di dalam laut gitu. Nah, sedangkan si Mimi ini seekor kucing yang nggak mungkin nyemplung ke air ya. Kucing itu dikenal takut air gitu. Nah, jadi bagaimana nih waktu kami berdiskusi, saya tanya, kucing kan takut air, masa kucing di dalam bermain di air gitu ya. Lalu dia menciptakan salah satu karakter lagi. Nah, berbasis dari Dragon Water. Nah, lalu dia bikin lagi nih musuh-musuhnya. Nah, musuh-musuhnya ini berbagai macam. Jadi dia ambil dari jadi ceritanya dia lagi berjalan itu menuju salah satu pulau di daerah Manila, dia bilang. Karena ke bawah gitu. Jadi mau nggak mau dia harus lewat dataran, lalu ada lautan, lalu ada hutan, dan kemudian baru Gunung Merapi, di mana di situ tempat musuh besarnya berada. Lalu dia mencari komponen-komponen apa aja sih karakter-karakter musuhnya. Oke, dia mencari Evil, dia coba berbasis dari dia coba mencari referensi dari karakter-karakter hantu Jepang.
terus hantu di Asia. Dia coba merubah hal-hal semacam itu. Nah, di sini dia bermain seperti ini. Jadi ada 3 stage. Di sini ada grassland atau village, di mana di sini si Mimi itu yang cuma bisa main. Lalu ada underwater, di mana Ray saja yang bisa bermain. Lalu ada Lost Forest, di mana Mimi dan Ray bisa bermain. Dan kemudian terakhir tadi saat di mountain-nya. Lalu dia, bicara strategi, pasti dia bisa menang dan bisa kalah. Nah, jadi dia membuat sebuah komponen type, ya. Komponen type ini di mana basically dia punya kekuatan. Misalnya kalau Blaze type menang melawan Glacier, tapi dia kalah sama Marine. Kalau Demon type dia menang sama Toxic, tapi kalah sama Blaze. Kalau misalnya Toxic type dia menang dari Marine, tapi kalah dari Demon. Nah, hal-hal ini tidak kenapa hal-hal ini dibuat? Nah, di situ disebut dengan manajemennya. Bagaimana kita memanage sebuah desain game yang kemudian menjadi ide yang besar gitu ya. Dan itu tidak lepas dari yang namanya perencanaan, kawan-kawan. Ya. Jadi ini yang paling penting banget buat kawan-kawan juga harus perhatikan bahwa kawan-kawan jangan lupa untuk tidak lepas dari yang namanya timeline. Ini akan membantu kawan-kawan untuk mengatur ataupun menjadwalkan apa yang harus kawan-kawan kejar dalam sebuah perencanaan desain. Dan hal ini tidak hanya untuk game design ya kawan-kawan. Jadi untuk sebuah perencanaan akan lebih baik jika kawan-kawan menggunakan timeline yang kawan-kawan buat seperti ini. Jadi kawan-kawan tahu kapan week 1, week 2 itu kita bikin apa? Prototype. Apa aja sih prototype? Nah, di sini jawabannya. Nah, prototype itu adalah konten-konten di mana sketsa dibuat, lalu karakternya apa aja, lalu stage-nya seperti apa, lalu storyline-nya seperti apa, gitu ya. Lalu masuk ke game design ataupun disebut test level. Nah, test level ini sebenarnya adalah bagaimana bukan tes level kekuatannya ya, tapi bagaimana karakter ataupun storyline itu dibuat, dites. Oh, kalau misalnya dia berjalan seperti ini, lalu memilih ini, kira-kira menang atau kalah, atau selanjutnya bagaimana, gitu ya. Itu akan sangat-sangat membantu kalian. Lalu baru masuk ke art and sound, di mana konsep dan tes art ini lebih diolah lagi. Yang tadinya sketsa-sketsa kasar, data-data analisa ataupun hasil observasi kalian gitu ya, dikumpulkan, nah baru nanti diolah kembali. Lalu masuk ke core game development first levelnya. Di sini core engine-nya kira-kira kita mau pakai apa nih engine-nya. Lalu basic gameplay-nya dan coding-nya kita menggunakan apa. Di situ akan membantu kalian dalam mendesain dan memilih software apa yang akan kalian gunakan gitu. Saat kalian sudah mengetahui, misalnya, oh saya pakai bahasa C++ gitu ya, pakai skripnya C++. Oke, kalau C++ mana yang lebih mudah? Bisa pakai misalnya tadi pakai Unity. Oke, kita pakai Unity gitu. Jadi terus 3D-nya bagaimana? Oh, 3D-nya bisa pakai Unity juga. Oh, yang ini 3D-nya nggak bisa, harus pakai yang software lain misalnya. Harus digunakan. Jadi kita akan lebih termanajemen ataupun kita akan lebih memiliki developing timeline-nya yang lebih baik lagi nantinya dalam mendesain sebuah game ya kawan-kawan ya. Lalu seperti yang kita bisa lihat di sini ada level design and development. Ini adalah proses-proses yang nantinya baru kita akan menjadi sebuah software gamenya itu, lalu internal testing dan external testing. Dan kemudian baru kita rilis secara gamblang seperti itu. Jadi kawan-kawan pada dasarnya ya, jadi di dalam game design itu sebenarnya kita di Lasal juga akan membantu kalian melakukan sebuah perencanaan karya
ya. Di mana karya itu nantinya ataupun kalian bisa memulai dari bentuk-bentuk yang bisa dikatakan apa namanya sinergi gitu. Jadi makanya saya bilang tadi ada simple things to make a bigger idea. Jadi kita untuk membuat sebuah game itu nggak usah berpikir terlalu luas, tapi kita cukup melihat apa aja sih referensi yang pernah kita jalani, itu baru kita olah. Kira-kira masyarakat suka atau enggak. Nah, untuk bikin masyarakat suka, apa yang harus kita tambahkan, itu yang perlu kita permainkan gitu. Contohnya misalnya kayak flipper apa? Yang dipencet-pencet dulu, burung-burung itu tuh sempat viral ya. Flappy Bird. Nah, ya kan? Flappy Bird. Nah, dia simple gitu loh. Dia cuma bikin kayak burung yang dia pencet-pencet melewati batasan-batasan yang ada di depannya gitu loh. Tapi dia membutuhkan konsentrasi tinggi kan. Kau tahu, ya jatuh. Baru masuk sekali, lubang kedua udah nggak bisa. Ada yang udah berkali-kali, tahu-tahu mentok, sampai pusing. Nah, yang pasti seorang desainer game atau developer game akan mendesain gamenya itu agar para playernya itu bakal edik. Nah, itu yang susah sebenarnya. Bagaimana yang sukses, sebuah game yang sukses itu adalah mampu membuat para user gamenya edik terhadap gamenya. Jadi main terus. Iya, tapi kita sebagai user ataupun sebagai gamers harus mampu menjaga waktu kita dalam bermain. Ya, makanya ada baiknya juga kita menggunakan yang tadi itu timeline. Misalnya untuk kalian mengejar level 1, level 2, naik level itu kalian juga tidak hanya, kadang yang bikin bahaya adalah aduh tanggung nih, habis naik level aduh dapat objek lain nih, dapat objek baru nih, mau coba dan so on gitu ya. Tapi kalau kalian akan terus-menerus seperti itu ya balik lagi, kita manusia, kita punya batasan di mana dalam beraktivitas pun ada batasan waktu dan ruang ya kawan-kawan. Jadi harus ingat itu. Tapi kalian sebagai desainer ataupun developer game nantinya ya, yang saya ingatkan adalah bagaimana kalian mendesain sebuah game yang dapat membuat edik usernya gitu. Gitu Katon, bagaimana Katon? Mungkin ada dari kawan-kawan di sini yang mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Baik, Kak Tommy, ini ada yang bertanya Kak dari Rehan. Mau langsung dijawab aja atau bagaimana? Boleh, pertanyaannya silakan. Iya, Kak, saya ingin bertanya, pada proses pembuatan game, selain scripting atau coding, tentunya ada hal lain juga seperti pembuatan pergerakan karakter atau animasi karakter. Lalu untuk menjadi sebuah game maker, apakah kita juga harus menguasai pembuatan animasi, Kak? Atau sebagai animator juga? Terima kasih, Kak. Bagus banget Rehan pertanyaannya. Jadi, pada dasarnya adalah ini sebuah komposisi yang sinergis ya Rehan ya, bahwa membuat developer, kita harus gini, game design and developer game itu akan berbeda sekali ya. Kalau developer game itu mereka masing-masing memiliki komponen-komponen pekerja dalam membuat sebuah game ya. Jadi dari lima komposisi ini menghasilkan satu game itu yang paling penting. Tapi ada baiknya kita sebagai desainer game ataupun balik lagi mungkin nanti kita nggak tahu, mungkin Rehan akan lebih kuat di scriptingnya atau mungkin akan lebih kuat di desain karakternya atau mungkin bisa juga animasinya nanti. Kita nggak ada yang tahu gitu ya, sampai akhirnya ketemu dalam problematik tersebut. Tapi alangkah baiknya kita memahami masing-masing komponen-komponen tersebut gitu. Jadi misalnya animasinya kita mau pakai apa nih, softwarenya seperti apa, lalu karakternya seperti apa, terus bagaimana membaginya, terus bagaimana misalnya dalam desain karakternya itu misal ambil contoh misalnya satu karakter A gitu ya. Oh, kita mau bikin gerak.
basically mungkin kita tahu basic animation, kita tahu gitu deh. Tapi kita nggak mungkin membuat mereka, sedangkan kita harus mengerjakan hal lain gitu ya. Itu yang disebut dengan teamwork, Rehan. Jadi di dalam game developer itu disebut dengan teamwork. Jadi kita nggak hanya bekerja kita semua menjadi kita kerjakan semuanya kita kerjakan. Tapi tak salah juga jika kita sebagai desainer game memahami. Nah, makanya di LaSalle itu tidak hanya kita cuma belajar karakter, tapi banyak hal-hal lain yang kita pelajari. Ada softwarenya, terus ada animationnya, lalu ada scriptingnya gitu ya. Jadi all package yang kamu butuhkan, kamu bisa memahaminya nanti di LaSalle gitu. Dan alangkah bagusnya jika kamu juga menguasainya gitu. Begitu Rehan. Oke, terima kasih Kak Tommy. Sama. Oke, Rehan udah terima kasih. Oke, selain Rehan dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penyampaian ataupun informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Tommy dari awal sampai tadi ya Kak ya. Ya betul. Ya. Jadi memang di game design ini banyak hal, tidak hanya maksudnya gini, kalian jangan takut bahwa kalau game design harus bisa 3D ya, itu jangan dulu. Atau dalam game design itu aku harus jago gambar, tidak gitu ya. Tapi setidaknya kamu mampu mengkomunikasikan secara visual apa ide kamu gitu loh. Jadi jangan kamu takut bahwa misalnya Kak gambar saya jelek gitu loh, bisa nggak jadi desainer atau bisa nggak jadi game designer gitu ya. Oh tentu bisa gitu loh. Kenapa? Karena game designer itu tidak hanya dibatasi oleh elemen kamu bisa gambar gitu loh, tapi kamu bisa menguasai hal-hal lainnya gitu loh. Oke, aku mungkin nggak bisa gambar misalnya, tapi aku akan menguatkan diri dalam misalnya skripnya, atau di 3D modelingnya, atau di script writingnya, atau storyline-nya, atau ide-ide dasarnya. Jadi banyak hal di dalam sebuah industri game yang masih kalian bisa raih di situ gitu loh. Karena tidak hanya terbatas kamu sebagai tukang gambar gitu ya. Kalau tukang gambar udah harus bisa gambar. Tapi sebagai game designer, kunci utamanya adalah kamu mampu memanage, ya. Kamu mampu memanage itu terlebih dahulu. Oke, baik Kak Tommy. Mungkin silakan Samuel jika ingin bertanya, mic-nya boleh dibuka. Kalau ingin bertanya secara langsung dengan Kak Tommy, boleh silakan. Oke, halo selamat siang Pak. Ya silakan. Perkenalkan, saya Samuel Kevin, berasal dari SMP Negeri 26 Kota Bekasi. Saya berasal dari kategori aplikasi dan game dan juga website. Saya punya 2 pertanyaan, yang satu berdasarkan kategori game dan aplikasi, yang kedua berdasarkan website. Yang pertanyaan pertama saya, perlu nggak sih Pak implementasi kayak hukum fisika di game itu? Misalnya kalau kita tahu ada gerak parabola, habis itu ada hukum relativitas, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kan buat di kategori website ini buat semacam e-commerce. Pertanyaan saya, dan juga saya menggunakan beberapa algoritma seperti algoritma Loon untuk two-step verification credit card, algoritma Rindle untuk enkripsi AES dan DES, dan yang selanjutnya saya ingin menggunakan sertifikasi SSL dan SQL sebagai enkripsi utamanya. Pertanyaan saya itu, apakah enkripsi dan algoritma itu bisa menjadi parameter utama dalam sebuah website dijadikan game design, interaktif design gitu ya? Apakah website ini layak untuk dikomersilkan begitu Pak? Oke, apakah dikomersilkan? Oke. Iya, kita balik terima lagi. kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, basically kalau saat kita udah masuk ke ranah, walaupun saya tidak menguasai sangat-sangat ya scripting, karena memang udah ada dosen lain, tapi kebetulan kita sebagai tim dosen atau tim pengajar, ada baiknya
memahami memahami bagian-bagian tersebut. Misalnya kayak ada SQL, terus ada HTML ataupun bahasa-bahasa script ya. Kita bicara tentang bahasa script yang digunakan dalam sebuah website. Balik lagi kalau misalnya komponen-komponen itu memang balik lagi tujuannya yang kita mau website ini tuh apa gitu ya. Tujuan website yang kita ciptakan atau kita buat atau kita kita ciptakan ini itu untuk apa dulu? Punya tujuan dulu nggak? Purpose-nya apa? Kalau bisa cara tadi kita akan bicara ke penjualan ya. Sorry, maaf tadi apa? Istilahnya kamu bilang tadi terakhir. Iya Pak, e-commerce Pak. E-commerce gitu ya. Kira-kira jadi e-commerce ini bisa nggak ya? Ya tentu bisa gitu loh. Tapi balik dulu tujuannya ini seperti apa gitu. Karena basically semua hukum, basically bahasa script itu nggak jauh-jauh memang dari logic ya. Dari logic itu udah pasti gitu loh. Saat kita klik, kita mau apa? Klik on atau klik off. Itu bahasa paling simpelnya gitu ya. Klik off atau klik on. Nah, tinggal perbedaannya itu kan di bahasa softwarenya sebenarnya. Kalau misalnya untuk mengaktifkannya misalnya pakai slash kah atau pakai hashtag kah atau dia pakai tanda kurung tutup kurung buka gitu ya. Itu yang menjadikan perbedaan-perbedaan dari bahasa-bahasa programmingnya masing-masing daripada software yang kita gunakan. Gitu. Walaupun bahasanya sama, misalnya MySQL sama MySQL misalnya sama MyPHP gitu ya, sama-sama punya database gitu loh. Tapi masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga akan banyak lebih menguasai mana kita menggunakan sehingga perancangan yang kita mau gunakan itu akan lebih maksimal lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana website e-commerce kita bakal masuk ataupun kita bicara tentang algoritma searching ya, maksudnya searching itu algoritma searching itu saat kita memasukkan satu konteks ataupun huruf, dia sudah mengolah konteks itu lalu menghasilkan output dalam searching-nya gitu. Dan itu memang sudah diaplikasikan Google dari semenjak dulu kala gitu loh. Sehingga apa yang kita cari ataupun yang kita ketik itu udah otomatis terekam. Nah, itu semua udah balik lagi ke masalah jejak digital gitu ya. Kayak Facebook gitu. Walaupun kita nggak buka Facebook, kita buka di mana gitu, kita buka Tokopedia atau buka apa dengan akun yang sama di Facebook itu bisa ngebaca, oh nih akun ini nih sering buka Tokped atau sering suka buka Shopee gitu ya, pasti akan ada iklan-iklan mereka di dalamnya gitu loh. Dan itulah yang memang database itulah yang sebenarnya kalau kita di luar daripada konteks game design, itulah yang sebenarnya menjadi sebuah source yang dapat kita gunakan dalam mengarahkan user untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Oke. Bagaimana kira-kira? Oh ya Pak, Gimana? mengenai Sama. yang hukum fisika tadi Pak. Iya betul, hukum fisika memang sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa tadi yang aku bilang tadi dalam scripting, kalau untuk scriptingnya itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Kenapa? Bukan dibutuhkan dalam artian kita akan lebih masuk ke dalam ranah fisikanya, enggak. Tapi kita bicara logiknya, berpikiran logiknya, berpikiran logisnya. Jadi untuk berpikiran buat kawan-kawan yang nantinya khususnya mau berfokus kepada skrip gitu ya, skrip bahasa skrip gitu ya, bahasa-bahasa bahasa visual atau basic ataupun visual basic gitu ya. Nah, di situ perlu gitu mereka memahami dulu. Kenapa? Karena memang pertama dia harus sangat-sangat mampu menghafal. Itu salah satunya kuncian buat seorang scriptwriter gitu loh. Dia mampu menghafal. Dia mudah menghafal gitu ya dan mudah memahami. Itu yang tadi saya bilang bahwa di dalam game design ataupun di dalam script itu tidak membutuhkan yang namanya gambar yang bagus, tapi
kamu punya gambar yang bagus pun bisa kamu olah menjadi sebuah game. Makanya saya bilang tadi, ada sinergi. Nah, makanya kalau ditanya, apakah rumus-rumus fisika ataupun fisika yang tadi disebutkan itu dibutuhkan, pada dasarnya kita semua pasti punya basic itu gitu untuk memahami secara realita apa sih kebutuhan-kebutuhan kita. Dan itu Pak, itu udah pasti gitu loh. Ya, siapa tadi? Oke. Oke, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Samuel. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aplikasi dan game? Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk dari informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Kak Tommy tadi. Teman-teman yang lain ada yang ingin, kalau ingin bertanya, boleh buka langsung mikrofonnya, atau kalau memang masih malu-malu, teman-teman nanti bisa ketik aja ya di kolom chat. Nanti pasti kita bacakan. Oh, ada pertanyaan dari Rehan lagi nih, Kak. Ya, silakan. Ya. Saya ingin bertanya, pertanyaan terakhir, bagaimana karir sebagai game maker khususnya di Indonesia, Kak? Karena seperti yang Kak Tommy sampaikan tadi, dibutuhkan teamwork pada bidang ini. Artinya kebanyakan game maker harus bekerja secara tim dan tidak secara individu, atau agak susah kalau berkarir sendiri, Kak. Nah, terima kasih, Kak. Oke. Silakan, Kak Tommy. Itu pertanyaan yang bagus juga, bahwa kita balik lagi. Makanya saya tadi sampaikan, kita punya timeline. Nah, ini dia. Ini paling penting. Kenapa? Jika kalian ingin membuat game itu sebagai hasil karya individual, ya, kalian harus punya timeline-nya dulu gitu. Kalian punya jangka waktu berapa lama kalian akan menghasilkan karya game ini gitu loh. Anggap misalnya kita nggak tahu perkembangan game-game di luar itu, mereka udah developing itu sebenarnya udah semenjak kapan sih gitu loh. Walaupun walaupun dia sebuah perusahaan ataupun sebuah game development gitu ya. Kita nggak tahu apakah mereka mengerjakan cuma sebulan, 6 bulan, atau bisa jadi 3 tahun gitu loh dalam developing gamenya itu. Kita nggak pernah tahu. Nah, sama halnya seperti kita. Memang untuk membuat sebuah game itu tidak akan membutuhkan waktu yang lumayan lebih lama. Ya, di sini ini timeline ini adalah cuma referensi kalian saat kita udah punya prototype, punya first level gamenya seperti apa, lalu internal testingnya mau kayak gimana, dan external testingnya seperti apa. Ya. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya kalian bisa, misalnya gini, kalian hanya mampu menggambar, mengkonsep, membuat animasi, tapi scriptingnya nggak bisa nih sama 3D-nya gitu ya. Kalian bisa open source, sebenarnya kalian bisa sharing gitu loh. Ini gue punya konsep bikin game, ada yang mau join nggak? Kamu bisa sharing itu di Floor, ataupun sharing di Facebook, atau di Instagram gitu ya, atau di TikTok pun nggak masalah. Jadi kalian coba membuka diri kalian bahwa karya itu memang kalian mau buat, kamu mau buat, tapi memang kamu punya keterbatasan skill gitu. Kita bicara skill ya, kalau skill udah keterbatasan gitu. Misalnya kamu cuma sampai misalnya skillnya sampai 3D-nya, tapi ini ada script nih segala macam, bahasa-bahasa visual yang mungkin kamu tidak kurang menguasai. Nah, itu yang kamu bisa ajak, kamu cari rekanan lain, ataupun kamu hire orang lain untuk menyelesaikan proyek kamu ataupun karya kamu, seperti itu. Ya, jadi jangan takut bahwa oh kamu bisa jalan sendiri, bisa. Dengan kamu hire berarti dia kan bekerja buat kamu. Ya kan? Berarti itu karya kamu, tetap karya kamu, walaupun sebagian daripada bagian dari berapa persennya itu orang lain kerjakan buat kamu gitu loh. Tapi akan berbeda misalnya, oh kalau kamu join atau kamu hire dia itu akan berbeda. Kalau kamu join berarti itu karya bersama. Tapi kalau kamu bayar dia berarti itu tetap karya kamu. Kenapa? Kamu udah bayar dia untuk bantu kamu. Itu udah berbeda hal gitu.
Oke. Nah, Cukup. Baik, terima kasih juga Raihan, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? mau nanya lagi, ada Ada nggak? yang tanya lagi? Ribet gak? Susah nggak di game design? Enggak, di game design itu mudah. Yang penting kalian fokus terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi sebenarnya semua hal itu mudah jika kalian mau fokus terhadap hal tersebut. Dan paling penting adalah enjoy dulu gitu loh. Nah, kalian kan paling di sini yang main game semua nih ya. Main game apa nih di sini? Yang paling senang main gamenya apa nih? Vernom mungkin? Vernom suka main game apa Vernom? EOV. Waduh. Valorant. Hah? Kalau misalnya Ezra, gamenya apa Ezra? Valorant. Valorant semua ya. Nah, di situ kan kamu tahu ya, maksudnya gini, saat kalian sudah pernah main game tersebut, kalian kan punya reference atau punya pengalaman. Oh, gamenya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalian dengan berbasis daripada pengalaman tersebut, kalian bisa mendesain game-game itu tersendiri gitu. Jadi kalian bisa membuat game baru dengan landasan game yang pernah kalian mainkan. Nah, kalian bisa memahami kekurangan dan kelebihan game yang pernah kalian main itu seperti apa. Sehingga kalian akan bisa lebih memaksimalkan game baru yang kalian desain kemudian. Seperti itu kawan-kawan. Oke, baik. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Mumpung masih ada Kak Tommy nih yang bisa menjelaskan kalau teman-teman masih ada yang bingung. Karena kan teman-teman ini nanti akan bertanding Kak di kompetisi aplikasi dan game untuk event Customership dari sekolah SMA, dari Sekolah Harapan Bangsa Balikpapan. Ih, mantap lah. Iya. Sukses ya. Ya. Baik, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita akan mengakhiri untuk sesi coaching klinik kita pada sore hari ini ya Kak Tommy. Mungkin Kak Tommy ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kalinya Kak? Pada dasarnya tetap kreatif aja ya. Jadi tetap kreasi, jangan takut, jangan malu, tapi kalian mampu mengolah apapun hal itu yang bisa kamu olah untuk perencanaan kamu. Itu aja dari saya buat kalian. Baik, siap. Terima kasih Kak Tommy, kami ucapkan sekali lagi dari Panitia Customership Festival Epic 2K21 untuk sesi coaching kliniknya pada sore hari ini. Nah teman-teman, kami juga ucapkan terima kasih. Mungkin teman-teman yang sedang siap bertanding untuk di kompetisi aplikasi dan game, kami ucapkan selamat bertanding. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Pak Katon dari Lasal yang sudah join hari ini. Ya kami sampai bertemu lagi, nanti mungkin di sesi kesempatan lain kita bisa bertemu lagi untuk event ataupun kegiatan yang berbeda. Siap, kalau gitu terima kasih Pak Katon, terima kasih teman-teman peserta Customership, selamat terima kasih juga Pak Tommy, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat sore. Oke semuanya. Terima kasih Kak Tommy. Oke semuanya. Semuanya yang Terima kasih bermanfaat. Mr. Tommy, terima kasih Mr. Katon, terima kasih Mr. Dadah. Terima kasih Mr. Tommy, terima kasih Mr. Katon. Terima kasih.